Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, hari ini Olimpiade Paris 2024 sudah mulai berlangsung, di mana pada hari Sabtu pagi pembukaan Olimpiade telah dilakukan di Paris. Dan ini adalah menjadi pertama kali di mana acara pembukaannya itu tidak dilakukan di dalam stadion. Nah, ini memang sesuatu yang menarik ya. Jadi orang tidak perlu masuk stadion untuk berduyun-duyun ke dalam stadion, tapi mereka cukup sepanjang Sungai Seine untuk bisa melihat parade atlet dari setiap negara. Tentunya untuk pengamanannya itu akan lebih kompleks, lebih susah, karena harus mencakup daerah yang luas. Kalau di dalam stadion kan bisa dilokalisir begitu ya. Nah, kalau yang ini kan sepanjang sungai itu, wah itu lumayan susah itu untuk pengamanannya. Tapi salut untuk negara Prancis yang bisa membuat acara pembukaan Olimpiade itu semuanya aman dan lancar. Kalau teman-teman mengikuti berita bahwa pakaian yang digunakan atlet Indonesia, pakaiannya itu adalah pakaian dengan busana Jawa, dengan belangkonnya juga, kemudian yang laki-laki bawahannya putih, atasnya itu warna biru kalau nggak salah ya, kemudian yang perempuan bawahannya putih, atasnya merah, dan itu menunjukkan warna bendera Indonesia, merah putih untuk yang perempuan, sedangkan untuk yang laki-laki ini sangat menarik, mengkombinasikan biru dengan putih, di mana kita tahu bahwa bendera Prancis itu ada unsur merah, biru, dan putih. Jadi kalau menurut saya pakaian Indonesia itu sangat elegan, klasik, dan menghargai tuan rumah itu sendiri. Saya membaca komentar dari netizen Malaysia yang di YouTube channel ini ketika saya berbicara kosakata bergajul itu ya. Nah, ada beberapa komentar dari netizen Malaysia ini cukup mengejutkan saya. Cukup mengejutkan dalam hal seperti ini. Salah satu komentarnya ini mengatakan begini, oh bagus ini kamu sering membahas kamus Melayu Malaysia, karena nanti kamu akan menyadari bahwa ternyata bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu. Saya kaget aja ya dengan pola berpikir seperti itu, dengan cara mengambil kesimpulan dengan apa yang sudah saya obrolin melalui unggahan-unggahan video saya sebelumnya. Bagaimana bisa dia mengambil kesimpulan seperti itu? Padahal faktanya adalah saya justru menunjukkan di dalam unggahan-unggahan video saya, justru kamus Melayu Malaysia itu banyak meminjam kosakata dari bahasa Indonesia. Bagaimana orang yang meminjam justru dianggap dia yang memiliki. Saya jadi bertanya-tanya ya. Sedikit sebanyak saya juga belajar agama gitu ya. Nah, salah satu yang disebutkan itu, ciri-ciri kalau mau kiamat itu adalah pemutarbalikan fakta dengan sangat masif. Bahkan disebutkan sebelum kiamat datang itu ada yang namanya Dajjal, di mana Dajjal itu bisa menutup mata kita terhadap nilai kebenaran itu, di mana yang air jadi api, yang api jadi air, kan begitu ya. Nah, apakah saat ini beberapa netizen Malaysia berpikir seperti itu? Faktanya adalah Kamus Melayu Malaysia meminjam kosakata bahasa Indonesia. Terus bagaimana bisa mereka membuat kesimpulan bahwa, oh, pada akhirnya nanti kalian akan mengakui bahwa bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu, dengan semua unggahan video yang sudah saya tunjukkan kepada teman-teman semua. Saya jadi heran aja, apakah ini tanda-tanda mau hari kiamat, ataukah ini tanda-tanda Dajjal sedang melakukan aksinya dengan memutarbalikkan fakta? Kita nggak tahu kan. Namanya aja tanda-tanda gitu kan. Nah, kemudian ada satu lagi komentar dari netizen Malaysia yang mengatakan bahwa, oh, kita nggak peduli, kita mau menggunakan kosakata dari bahasa mana aja, kita pakai aja. Dan ini lebih lucu lagi. Kenapa? Itu satu, berarti Anda tidak mengakui semua tulisan kosakata pinjaman yang ada di Kamus Melayu Malaysia. Kenapa? Kalau Anda berpikir seperti itu, Anda pakai aja, berarti sesuka hati Anda gitu kan. Mau hurufnya diganti, ejaannya diganti gitu kan. Berarti suka-suka hati Anda gitu kan. Ya udah, kalau mau bikin suka hati Anda, ya jangan ditulis itu kosakata pinjaman dari mana gitu kan. Bikin aja semua kosakata pinjaman itu sebagai natif. Mau digunakan atau enggak, itu cerita berbeda gitu. Wah, pokoknya ajaib lah.
Hari ini saya mau bercerita tentang 3 kosakata. Kosakata pertama ini berkaitan dengan teman-teman yang bersuku Bugis. Kita tahu bahwa mayoritas orang yang bersuku Bugis itu ada di Pulau Sulawesi, terutama Sulawesi Selatan, daerah Ujung Pandang. Dulu namanya Ujung Pandang, sekarang namanya Makassar. Sebenarnya dulu awalnya itu namanya Makassar, kemudian oleh Soeharto diganti nama jadi Ujung Pandang, ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian setelah zaman reformasi, nama Ujung Pandang diganti lagi menjadi Makassar. Kenapa saya ingin berbicara tentang Makassar atau terutama tentang teman-teman yang bersuku Bugis? Di suku Bugis itu ada bangsawannya, jadi ada tingkatan-tingkatannya. Ada bangsawan yang diberi gelar Daeng. Mungkin kalau ada teman-teman yang menonton video ini yang bersuku Bugis atau mengetahui lebih detail tentang sistem hierarki di suku Bugis, mungkin bisa memberikan komentar ya. Apa sih bedanya antara misalkan Daeng itu kan seperti bangsawan ya. Kemudian nanti ada yang namanya Andi, kan begitu ya. Jadi saya ingin tahu kalau teman-teman bisa tulis, apa sih bedanya itu misalkan antara Daeng dengan Andi, apakah mereka sederajat dari segi status gitu, atau Daeng lebih tinggi, Andinya lebih rendah gitu. Mohon ditulis ya teman-teman, ini sebagai informasi pengetahuan untuk kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kalau ada teman-teman yang sudi menulis dan menerangkan bedanya Andi dengan Daeng itu bagaimana. Kosakata Daeng menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah gelar bangsawan orang Bugis. Mengingat bahwa sebagian sultan yang ada di Malaysia saat ini itu mempunyai darah Bugis. Apakah ada kosakata Daeng di dalam Kamus Melayu Malaysia? Kalau kita melihat edisi keempat Kamus Melayu Malaysia, itu tertulis bahwa Daeng sebagai gelaran Bugis. Tidak disebutkan itu gelaran apa. Kalau gelaran Bugis, apakah semua orang Bugis bisa dipanggil Daeng? Kan enggak. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan di Indonesia, itu jelas disebutkan itu gelar bangsawan Bugis. Jadi kalau menurut saya pribadi, definisi kosakata Daeng di dalam Kamus Melayu Malaysia itu tidak terlalu detail dan mengambang. Hal yang menarik adalah, kalau teman-teman perhatikan, di edisi keempat, selain kosakata Daeng, ada kosakata yang namanya Daing, D-A-I-N-G. Masih di edisi keempat, di situ dituliskan bahwa Daing itu sinonimnya jadi Daeng. Nah, saya penasaran dong, ini kok bisa Daeng jadi Daing gitu ya. Akhirnya apa? Nah, apa yang saya lakukan? Saya melihat kosakata Daing di edisi kedua tahun 1986, yaitu disebutkan gelaran Bugis. Dan di situ tidak dituliskan ada sinonimnya apa. Jadi pada tahun 1986, rakyat Malaysia melalui Kamus Melayu Malaysianya tidak mengenal kosakata Daeng. Yang dikenal adalah Daing. Tapi begitu edisi keempat, itu dituliskan atau mungkin pihak penyusun kamus melakukan koreksi. Oh, kita membuat kesalahan. Ini bukan Daing ini sebenarnya, harusnya Daeng. Tapi kosakata Daing sudah ada di dalam kamusnya. Kita harus mempertahankan. Ya udah, kita bikin apa? Daing itu sinonim dengan Daeng. Saya yakin teman-teman yang bersuku Bugis semua pasti mengetahui. Tidak ada itu gelar bangsawan yang namanya Daing. Yang ada Daeng. Ya, silakan kepada teman-teman Malaysia yang ingin berkomentar, silakan aja. Jadi Daing atau Daeng. Oke, silakan aja. Kosakata kedua berkaitan dengan olahraga, di mana di olahraga itu ada yang namanya dasa lomba. Dasa lomba menurut definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah perlombaan pada cabang olahraga atletik yang terdiri atas 10 nomor. Ingat ya, dasa itu 10, itu bahasa Sanskerta. Lari 100 meter, lompat jauh, tolak peluru, lompat tinggi, lari 400 meter, lari 100 meter gawang, lempar cakram, lompat tinggi galah, lempar lembing, dan lari 1.500 meter yang dilakukan oleh setiap peserta. Itu yang disebut dasa
lomba. Lomba itu kalau kita melihat definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah adu kecepatan dan adu keterampilan. Apakah ada kosakata dasa lomba di dalam Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka? Kosakata dasa lomba itu tidak ada di dalam Kamus Melayu Malaysia. Karena apa? Karena di Malaysia bahkan kosakata lomba tidak ada. Yang ada adalah lumba. Nah, kosakata lumba di dalam Kamus Melayu Malaysia itu berarti perlawanan beradu cepat dan juga berarti berlawanan. Tidak ada perbedaan arti kosakata lomba dalam bahasa Indonesia dan lumba dalam bahasa Melayu Malaysia. Kembali lagi kepada kosakata dasa lomba menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mari kita lihat apa definisi dasa lomba atau dalam Malaysia disebut dasa lumba di Kamus Melayu Malaysia. Ini yang menarik ya teman-teman. Dasa lumba disebutkan sebagai kosakata pinjaman bahasa Indonesia. Padahal di Indonesia sendiri tidak ada itu dasa lumba. Yang ada dasa lomba. Ini polanya sama dengan kosakata kendaraan dengan kosakata kenderaan. Di mana di situ salah satu contohnya disebutkan pajak kendaraan itu adalah kosakata bahasa Indonesia. Padahal di dalam bahasa Indonesia tidak ada itu pajak kendaraan. Yang ada pajak kendaraan. Apa definisi dasa lumba menurut Kamus Melayu Malaysia? Artinya adalah pertandingan sukan. Sukan itu olahraga ya. Nah, by the way, olahraga dalam bahasa Malaysia itu maksudnya atletik ya. Pertandingan sukan yang terdiri daripada 10 acara atau jenis sukan, decathlon. Kosakata lumba ini akan menjadi menarik ya kalau kosakata lumba yang dimengerti oleh rakyat Malaysia itu diucapkan di Indonesia. Karena kalau rakyat Indonesia hanya mengenal kosakata lumba-lumba. Nah, lumba-lumba di sini bukan berarti lomba-lomba, tapi lumba-lumba di dalam bahasa Indonesia itu artinya dolphin, ikan lumba-lumba. Jadi kepada netizen Malaysia, kalau bisa jangan ngomong lumba-lumba, jangan ngomong berlumba-lumba. Wah, ini berdolfin-dolfin gitu ya. Ya, itu pernik perbedaan kosakata lomba sama lumba ya. Kosakata ketiga adalah budidaya. Oke, ini menarik lagi nih teman-teman. Budidaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah usaha yang bermanfaat dan memberi hasil. Apakah ada kosakata budidaya di dalam Kamus Melayu Malaysia? Menurut edisi keempat, tahun 2005, kosakata budidaya itu dituliskan sebagai kosakata pinjaman bahasa Jawa. Dan definisi budidaya menurut Kamus Melayu Malaysia itu sama dengan arti atau definisi budidaya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa yang menarik tentang kosakata budidaya ini? Ketika saya melihat Kamus Melayu Malaysia edisi kedua tahun 1986, kosakata budidaya itu sama dituliskan sebagai kosakata pinjaman bahasa Jawa, tapi dalam definisinya disebutkan itu adalah kebudayaan. Budidaya itu kebudayaan menurut definisi Kamus Melayu Malaysia edisi kedua tahun 1986. Namun yang lebih menarik lagi adalah contoh kalimat yang diberikan itu adalah kebun budidaya. Kalau contohnya kebun budidaya, bukankah seharusnya artinya itu adalah kebun kebudayaan? Betul nggak? Tapi kenapa diartikan itu sebagai ladang? Aduh. Sepertinya pihak tim penyusun kamus, terutama yang edisi keempat, sudah melakukan koreksi dan jelas-jelas dari makna kosakata budidaya sekarang itu betul-betul mengambil apa yang tertulis di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Seperti biasa, apakah kosakata budidaya dikenal luas di Malaysia? Jujur, saya tidak pernah mendengar kosakata budidaya ini digunakan di Malaysia. Apalagi kan itu tertulis sebagai kosakata pinjaman bahasa Jawa. Kalau memang tidak digunakan,
ya kenapa dipinjam gitu kan? Ya mungkin seperti biasa jawabannya adalah untuk pengetahuan, gitu ya. Baik teman-teman, itu saja 3 kosakata yang ingin saya bicarakan kali ini. Sehat walafiat selalu. Dadah.